Perang akan segera pecah. Armada lengkap militer Cina tiba di LCS. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengirimkan pasukan lengkap ke dua wilayah perairan sekaligus, Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Laman resmi militer Cina yang dipantau Jumat 21 Agustus 2020 memperlihatkan foto-foto kapal perusak kawal rudal Hohhot atau Hull 161 milik Komando Armada Selat PLE yang sedang berlayar di perairan LCS. Laman itu menuliskan penampakan kapal di LCS terjadi pada Kamis 20 Agustus 2020 pagi. Sehari sebelumnya, PLE mengeluarkan pernyataan bahwa Komando Armada Timur mengirimkan pasukan laut dan udara ke Selat Taiwan untuk melacak dan memantau pergerakan USS Mustin, kapal perusak rudal milik Amerika Serikat, yang berlayar melintasi Selat Taiwan pada Selasa 18 Agustus 2020. Para pengamat militer Cina memperkirakan kapal perang Amerika Serikat itu mendekati area pengawasan kapal perang, pesawat tempur dan radar PLE sehingga harus segera dihentikan kalau melintasi garis merah. Juru bicara Komando Armada Timur PLE, Kolonel Senior Zhang Xunchui, mengatakan bahwa Amerika Serikat terus melakukan tindakan negatif di Taiwan, sehingga mengancam stabilitas lintas selatan. Menurut dia, Komando Armada Pasifik Amerika Serikat USS Arleigh Burke, yang merupakan kapal perusak radar, melakukan transit rutin di Selat Taiwan pada Selasa. Dalam setahun sudah ada 10 kapal perang Amerika Serikat yang transit di Selat Taiwan. Kami sangat mengancam karena hal itu merupakan bentuk sabotase terhadap prinsip satu Cina dan mengganggu situasi Selat Taiwan yang tidak sesuai dengan kepentingan Cina dan Amerika Serikat. Hal itu juga merusak iktikat baik kedua negara di Selat Taiwan karena adanya ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ini sangat membahayakan, ujarnya. Nanjing, kapal perusak radar tipe 052D milik Angkatan Laut PLE, terus menguntit pergerakan kapal Amerika Serikat sebagaimana dilaporkan media Taiwan. Selain kapal perang, PLE juga mengirimkan pesawat peringatan dini, pesawat mini khusus, jet tempur, dan drone mata-mata untuk memantau pergerakan kapal-kapal Amerika Serikat, menurut sumber PLE yang dikutip media resmi Cina. Ada dugaan bahwa sebenarnya ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan hanya melibatkan Cina dan Jepang. Akan tetapi, Amerika Serikat ikut-ikutan dengan dalih menjaga keamanan dan stabilitas wilayah itu dan membantu sekutu-sekutunya di Asia. Aksi Amerika Serikat justru malah membuat suasana menjadi semakin kisruh. Armada militer Amerika dan Jepang kembali mengadakan latihan tempur udara dan laut untuk memberikan sebuah pesan tersirat ke Cina. Latihan kali ini melibatkan kapal perang, kapal pembom berat, jet tempur, dan kapal induk. Skala dan intensitas latihan bersama antara militer Amerika Serikat dan Jepang semakin besar dan sering terjadi seiring dengan ketegangan Cina Amerika Serikat terus meningkat. Tapi di tengah perselisihan yang meningkat antara dua negara besar itu, Jepang berusaha menjaga keseimbangan. Dilansir FIFA Militer dari Task and Purpose Kamis 20 Agustus 2020, apa yang dilakukan Jepang adalah untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan serta melibatkan Beijing dan Washington. Sayangnya, Jepang justru dianggap memberatkan satu sisi saja. Jepang justru mengambil sikap lebih memihak Amerika Serikat daripada Cina.
Terbukti sejumlah latihan militer bersama yang digelar Jepang dengan Amerika Serikat pada Rabu 19 Agustus 2020. Pasukan bela diri maritim Jepang dan Angkatan Laut Amerika mengumumkan telah menyelesaikan 4 hari latihan gabungan. Selama 4 hari itu, armada militer kedua negara melakukan latihan dengan melibatkan kapal perusak Ikazuchi, MSDF, dan kapal induk USS Ronald Reagan. Kemudian selama pekan ini, Jepang juga terlihat melakukan latihan terintegrasi dengan 2 pesawat pembom B-1B Angkatan Udara Amerika Serikat. Di sisi lain, ternyata Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono sempat bertemu dengan Duta Besar Cina untuk Jepang, Kong Xuanyu, Selasa 18 Agustus 2020. Dalam pertemuan ini, Jepang meminta Cina untuk menahan diri dari kegiatan militer di sekitar Pulau Senkaku. Memang, perdebatan Cina dan Jepang bermula karena kedua negara ini saling mengklaim pulau kosong yang letaknya di Laut Cina Selatan. Negeri tirai bambu itu menyebut pulau tak berpenghuni sebagai Pulau Diaoyu, sementara Jepang meyakininya sebagai Pulau Senkaku. Ketegangan meningkat setelah pada Juli lalu Jepang menuduh kapal-kapal pemerintah Cina melakukan intrusi ke perairan teritorialnya selama 111 hari berturut-turut. Situasi di Laut Cina Selatan, khususnya di Selat Taiwan, semakin mencekam. Cina secara tak terduga terus mengerahkan pasukan dan senjata secara besar-besaran mendekati perairan itu. Informasi terbaru yang dihimpun Viva Militer, Kamis 20 Agustus 2020, Tentara Pembebasan Rakyat Cina mulai mengangkut ratusan rudal ke dekat Selat Taiwan. Rudal-rudal itu dibawa menggunakan kereta api ke kapal di Provinsi Fujian. Dengan pengerahan armada perang besar-besaran ini, diduga PLA menyiapkan serangan ke Taiwan. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari Beijing terkait invasi. Sampai sejauh ini, Cina masih bertahan pada pernyataan bahwa PLA hanya akan melakukan latihan perang biasa. Latihan itu adalah tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan, kata juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Kolonel Senior Zhang Chunchui. Sebelumnya, Cina telah mengeluarkan ancaman akan menggelar latihan militer besar-besaran di perairan antara Taiwan dan Guam. Latihan lokasinya diperkirakan di sekitar Pulau Dongsha. Cina menggelar latihan peluncuran peluru kendali sebagai bentuk tekanan terhadap Amerika yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan Cina dan Taiwan. Ancaman Cina terhadap Taiwan semakin menguat ketika Menteri Kesehatan Amerika Alex Michael Azar bertemu dengan pemimpin regional Taiwan, Tsai Ing-wen. Bahkan sebelum Menkes Amerika tiba di Taiwan, PLA sudah melakukan provokasi dengan mengerahkan jet-jet tempur untuk menerobos wilayah langit Taiwan.